Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Senin ya. Dimanapun Anda berada, menanggapi komentar saudara kita ya. Saudara Nur Kafi ya. Saya sebelum bulan puasa yang saya lakukan adalah puasa Senin Kemis. Gimana Pak Ustadz? Apa bisa mengurangi energi negatif dalam tubuh? Bisa. Ya. Jadi teman-teman tahun Senin ya, kalau Anda katakanlah puasa Senin Kemis, itu sebenarnya puasa yang Anda lakukan ketika Anda ini sudah positif gitu ya. Kalau Anda mau lebih maksimal ya, untuk mengurangi energi negatif, itu puasanya puasa Nabi Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Jedanya lebih padat ya, lebih banyak daripada puasa Senin Kemis. Ya. Karena puasa yang paling baik itu adalah puasa Nabi Daud, bukan Senin Kemis. Loh, itu yang bilang itu Nabi Muhammad sendiri. Nah, tapi ya enggak masalah ya, Anda puasa Senin Kemis ya enggak masalah. Tapi kalau Anda ingin lebih maksimal, puasanya Nabi Daud. Nah, dengan catatan ya, puasa ini kan ngepos noroso gitu ya. Kita menahan diri dari segala godaan yang membangkitkan nafsu kita. Nah, ketika teman-teman weton Senin bisa mengendalikan nafsu tadi, maka puasa yang Anda lakukan itu akan ada hasilnya. Tapi kalau Anda puasanya tidak bisa mengendalikan, artinya apa? Anda setelah melakukan puasa tidak ada perubahan yang positif di dalam kehidupan Anda. Ya sama saja gitu. Ya ibaratnya ya tidak ada hasilnya gitu. Hanya lapar dan dahaga saja. Tapi ketika Anda katakanlah puasa Anda ini bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda, maka itu ada hasilnya. Contoh ya, ini kan puasa ya, pas Ramadan. Ya, dari pagi sampai malam. Coba Anda periksa. Ketika Anda sahur, si nyunyu ndak ambil panganan itu ya. Si milih-milih ndak. Kalau Anda si milih-milih berarti apa? Poso ini ndak ono hasilnya. Wis dari situ sudah kelihatan. Karena ketika seseorang itu puasa, itu kan laku prihatin. Menahan segalanya wis ditahan wis. Ya apa caranya menahan segalanya? Nafsu yang menggelora. Nafsu pingin mangan enak, itu juga harus ditahan. Begitu pula ketika Anda buka puasa. Itu kan kepingin loh, pingin mangan, waduh, enak buka-buka ini enggak es campur, enak ini. Buka-buka ini enggak es opo, es degan enak. Es opo aja. Artinya apa? Anda hasil dari laku dari pagi sampai malam itu tidak ada hasil gitu. Ibarat itu dites, ibarat Anda itu pagi ya, dari pagi subuh sampai maghrib. Anda latihan, ya, latihan naik motor. Lah giliran maghrib sampai subuh dicoba nabruk. Nah, itu kan berarti kan tidak berhasil itu. Artinya ketika Anda ini katakanlah puasa ngepos noroso, ketika sudah selesai, itulah waktu mengaplikasikan hasil dari pengendalian diri, latihan pengendalian diri dari pagi sampai malam, baru akan ada hasilnya. Baru energi negatif yang ada di dalam diri Anda itu terkendali. Paham ya? Artinya laku tirakat kita yang berupa puasa itu bisa ada hasilnya manakala itu sudah bisa Anda wujudkan di dalam kehidupan nyata. Baru energi negatif Anda hilang. Intinya sebenarnya sederhana. Ketika hari-hari Anda itu bisa mengurangi ya perbuatan-perbuatan yang sifatnya negatif, ya setiap hari, berarti laku tirakat Anda yang berupa puasa itu ada hasilnya. Terus juga ini menanggapi komentar ya saudara Is ya. Kaitannya dengan apakah makhluk halus kiriman bisa melihat kegiatan kita sehari-hari? Ya bisa. Ya. Lawang makhluk halus yang nempel di dalam tubuh Anda terus tidak bisa melihat kegiatan Anda, ya aneh gitu. Ya, tetap bisa. Terus apakah itu disampaikan pada pengirimnya? Mohon pencerahan. Ya pengirimnya itu tidak perlu melalui makhluk halus ya. Pengirimnya itu bisa melihat diri Anda gitu. Dalam artian bukan pelakunya ya. Tapi dukunnya itu bisa melihat Anda.
Itu namanya ilmu terawangan. Ya mungkin sudah saya bahas ya, bagaimana melatih itu gitu. Nah, paham ya? Jadi misalkan ya, saya terkena sihir, Anda yang kirim sihir kepada saya. Untuk bisa mengirim sihir kepada saya, Anda harus bisa visualisasi, melihat saya di alam batin Anda. Nah, ini namanya terawangan, melihat gaib. Nah, ngapain pakai perantara jinnya? Ya jinnya ya enggak. Nah, justru dukunnya ini akan melihat terus gitu loh ya. Apakah kodamnya sihir, jin sihir, setan sihir yang dikirim kepada tubuh Anda, ya, itu mengerjakan perintah dukunnya enggak. Lah kalau dukunnya enggak bisa melihat, ya aneh gitu. Dukunnya tahu kegiatan Anda sehari-hari, tahu. Ya, jadi seperti itu. Jadi enggak perlu sihir kodamnya yang memberitahu, target yang terkena sihir itu seperti ini gitu loh. Kondisinya sekarang lagi makan, sekarang lagi kemana-mana. Enggak perlu seperti itu. Dukunnya tahu. Kenapa? Karena punya ilmu mata batin, ilmu melihat gaib. Nah, ini semua orang memiliki potensi untuk bisa mengasah ini. Bukan mengasah sihirnya ya, tapi mengasah melihat dengan batin. Yang itu tanpa batas. Ya, kalau kita melihat penglihatan mata kita kan ada batasannya. Saya melihat ke belakang ini ada tembok. Ya, saya melihat di belakangnya tidak kelihatan. Tapi ketika saya melihat dengan mata batin, di belakang kelihatan. Nah, itulah ya. Nah, ini ilmu khusus ya. Yang itu pasti dimiliki oleh orang ahli-ahli ya. Ahli spiritual. Ya, dukun itu juga sama, sisi negatif juga bisa melakukan, sisi positif juga bisa melakukan, ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman weton Senin. Jadi itu namanya penglihatan, melihat batin, melihat dengan gaib, melihat dengan batin. Nah, terus bagaimana solusinya? Supaya tidak bisa dilihat dengan tidak bisa dilihat dengan mata batin atau dengan apapun. Anda amalkan ya, ini adalah amalan ya. Yasin ayat 9. Yasin ayat 9. Anda tirakati itu ya. Anda baca ya, misalkan kalau Anda parah ya, katakanlah terkena indikasi sihir itu baca 1000 kali. Setiap hari ya, sampai Anda sembuh. Tapi kalau Anda hanya untuk penjagaan, Anda tidak terkena sihir telus Anda supaya tidak orang melakukan perbuatan jahat, cukup baca 9 kali. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa asyanahum fahum la yubsirun ya. Bacaannya seperti itu ya. Itu pendek teman-teman. Amalkan ya, Anda habis sholat 5 waktu Anda baca waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa asyanahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikanlah di hadapan mereka sekat dinding, dan di belakang mereka yang kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya, matanya ditutup, mata batinnya ditutup. Wis ndak ketok, wis burak. Nah, ini cocok ya bagi orang yang mengamalkan ini, ya akan terjaga. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.